get up. We gotta go. Sebuah film berjudul Parang tahun 2023 akan menceritakan seorang atlet tinju yang dijebak oleh para gangster hingga membuat istrinya mati dan menculik putri kesayangannya. Bagaimana keseruannya dan perjalanan seorang ayah untuk menyelamatkan putri cantiknya? Ya udah, gak usah banyak bercocot-cocot di awal, langsung saja kita eksekusi alur ceritanya. Kisah diawali dengan menampilkan sarana tinju di Prancis, di mana seorang petinju amatir bernama Samir tengah mengasah bakat kemampuannya. Namun tiba-tiba sekelompok preman datang dan menyerang semua yang ada di sana, sehingga Samir pun terpaksa ikut terlibat dalam pertarungan tersebut. Kepolisian Prancis pun menjebloskan Samir bersama pelatihnya ke penjara. Di sini sang pelatih tampak sangat menyayangkan keterlibatan Samir karena akhir-akhir ini profesinya sedang menanjak atau sedang naik-naiknya. Bahkan ia sedikit lagi hampir berada di level petinju profesional. C'est ça la solitude. Singkat cerita, masa hukuman percobaan telah Samir lalui dengan bebas bersyarat, yang karena hal itu ia menolak mentah-mentah sebuah pekerjaan yang ditawarkan oleh dua pemuda mantan rekan satu gengnya saat dulu ia masih bekerja sebagai pengedar narkoba. Tu veux quoi? Farad, il veut que tu fasses rentrer ça. Je travaille plus pour lui. C'est pas ce qu'il nous a dit. Peluang kerja di sebuah proyek konstruksi pun menjadi pilihan. Dan pada saat perjalanan pulang, Samir kembali didatangi dua pemuda tadi dengan mengatasnamakan perintah dari seorang bos yang bernama Farhad. Et arrête de faire le sourd, toi, petite pute. Singkat waktu, 5 tahun pun berlalu dengan beralih di sebuah perkampungan nelayan di negara Thailand, di mana Samir ternyata memilih tempat ini untuk tinggal sambil berusaha lepas dari masalah besar akibat kejadian masa lalunya di Prancis. Samir diterima dengan baik oleh warga di kampung tersebut. Bahkan ia pun sudah siap bekerja sampingan sebagai nelayan, meskipun upah yang didapat bisa disebut tak seberapa. Karena di sisi lain ternyata Samir sudah berkeluarga dan memiliki satu anak perempuan bernama Dara dari sang istri yang bernama Mia. Sehingga apapun yang dilakukan demi menghidupi keluarganya sendiri. Bon appétit. Bon appétit. Mia sendiri bekerja di sebuah restoran milik saudara sepupunya yang bernama Sombad. Sementara pekerjaan tetap Samir adalah sebagai karyawan di sebuah hotel yang bertugas mengantarkan para turis asing dari bandara dan membawa mereka ke tempat hotel di mana ia bekerja. Namun ia juga terkadang ikut menjadi salah satu peserta di sebuah kontes bela diri Muay Thai yang diselenggarakan tak jauh dari tempat tinggalnya. Sebagai seorang petinju, tentu Samir tak kesulitan beradaptasi dalam pertandingan ini. Dan ternyata kemampuan yang dimiliki Samir masih melekat kuat. Sehingga dengan mudah ia bisa mengalahkan lawan tandingannya. Dan hal itu membuat Sombad kegirangan karena ia merupakan seorang penjudi yang suka bertaruh dalam permainan ini. Di saat pertandingan kedua dimulai, seperti biasa Samir bisa mendominasi pertarungan dengan sangat baik. Akan tetapi kali ini dia terpaksa harus mengalah dari lawannya. Karena di belakang layar ternyata Sombad bersama bos pertandingannya menginginkan agar dia kalah dengan iming-iming mendapatkan bayaran 3 kali lipat dari biasanya. Samir mendapatkan teguran dari sang pelatih bernama Hansa yang merupakan legend Muay Thai kebangsaan Thailand. Hingga diketahuilah jika sebenarnya Samir terpaksa melakukan hal ini demi mewujudkan cita-citanya, yakni membeli sebidang tanah di pinggir pantai untuk membangun rumah impian sekaligus tempat usaha bersama keluarga kecilnya. Singkat cerita, Samir bersama Mia sudah berada di kantor pertanahan untuk mengurus proses transaksi jual beli. Sejenak petugas di sana bengong dengan keberadaan parang atau sebutan bangsa Thailand untuk seorang warga asing. Sehingga Mia pun menjelaskan jika dia juga merupakan anak dari seorang ayah asal Prancis sekaligus negara asing suaminya tersebut. Namun si petugas tetap saja menolak pembelaan mereka berdua. ดูฝรั่งนี่มาติดต่อราชการแล้วก็ไม่เอาเอกสารอะไรมาเลยแล้วจะรู้ได้ไงว่าเป็นใคร Alhasil permohonan itu pun gagal diproses dengan alasan bahwa ada masalah dengan si pemilik tanah yang tiba-tiba menaikkan harga jualnya. Yang karena hal itu, Samir berjanji kepada Mia bahwa ia akan terus berjuang untuk mencari uang tambahan hingga tanah impian itu pun dapat mereka miliki.
Di malam harinya, Samir mendatangi tempat kerja Mia demi memastikan dia baik-baik saja sekaligus berdiskusi mengenai tanah itu kepada Sombat dan meminta bantuannya. Di sini, Sombat tahu betul jika si pemiliknya adalah seorang kepala gangster lokal yang sangat berbahaya. Namun meskipun begitu, dia bersedia membantu Samir untuk menemuinya. Si kepala gangster itu adalah bernama Narong. Dia ternyata seorang bule Prancis juga yang sudah lama menetap di Thailand. Sementara si rambut api ini adalah seorang pengawal utama Narong bernama Kosim. Mereka tampak sudah mengetahui akan kedatangan Samir dari informasi yang disampaikan Sombat sebelumnya. Kita Song Sham เฮ้ย อะไรนะ Kita Song Sham อะไรวะ Awalnya Narong bersikap keras untuk tidak menurunkan harga jual tanahnya tersebut. Namun setelah mengetahui tentang pekerjaan tetap Samir yang tiap hari bisa akses ke bandara, maka ia pun akhirnya bersedia memberi Samir kesempatan. Asalkan Samir membantu Narong menyelundupkan satu paket barang haram miliknya. C'est pas grand chose que je te demande. Tu le fais une fois, une seule, et t'as ton beau terrain. Bagi Samir sendiri, pilihan itu amatlah berat, karena di sisi lain jelas sedang sangat membutuhkan tanahnya, dan merasa sudah tidak ada cara lain. Maka Samir memutuskan untuk mengambil tawaran Narong tanpa memberitahu Mia terlebih dahulu, dengan maksud ingin memberikan kejutan untuknya. Di hari yang telah ditentukan, Samir membawa paket tersebut sambil mengantarkan para turis yang hendak pulang kampung. Di mana Narong juga telah menyiapkan seorang petugas bandara jadi-jadian yang akan membantu di sana. Sayangnya, petugas bandara yang asli lebih dulu mencurigai hal tersebut. Dan petugas bandara terus berdatangan berikut satu anjing pelacak yang mana keberadaan paket itu sudah pasti tak akan lepas dari penciumannya. Sehingga Samir yang tak mau ambil resiko pun memilih meninggalkan kopernya dan pergi melarikan diri. Setelah melewati upaya pelarian yang cukup panjang, rumit, dan melelahkan, akhirnya Samir bisa sampai di rumahnya dan segera mengajak keluarganya pergi saat itu juga. Namun sebagai risiko dari keputusan yang gagal ia lakukan, Narong yang sudah mengetahui tempat tinggalnya pun datang menuntut pertanggungjawaban. Dan dengan sekuat tenaga, Samir berusaha melawan. Namun hal itu justru memaksa anak buah Narong mengalihkan sasarannya kepada Mia dan Dara. Hingga pada posisi di mana Samir kehilangan kendali dan menyaksikan detik-detik Mia dihabisi di depan matanya sendiri. Untuk menghilangkan barang bukti, Narong bahkan tak tanggung-tanggung membakar habis rumah keluarganya Samir. Beruntung di sini Samir masih bisa selamat dengan cara menjatuhkan diri ke dalam air, sehingga akhirnya ia pun diselamatkan oleh seseorang yang tak lain adalah Hansa. Samir kembali siuman setelah menjalani terapi pengobatan tradisional yang diberikan Hansa. Sejurus terlihat bayangan Mia dari balik kegelapan yang seakan-akan meminta Samir agar segera membalaskan dendam atas kematiannya. Di situ pula Samir teringat akan nasib Dara. Namun sejauh ini Hansa pun tidak mengetahui keberadaannya. I'm gonna find them. It will not bring your family back, Sam. Di waktu lain, nampak Sombat terkaget-kaget ketika Samir mendatangi tempatnya. Tak hanya Sombat, rupanya geng Narong termasuk kepolisian Thailand pun mengira jika Samir sudah terbunuh dan menutup kasusnya begitu saja. Namun dengan berbekal sebuah foto, Samir berharap Dara masih ada bersama Narong dan ia pasti akan menemukannya. Langkah pertama yang Samir lakukan adalah menemui pelayan si Bibi Cafe, tempat di mana ia kali bertemu si Narong. Si Bibi hanya mengingat wajah Kosim yang secara kebetulan masih teringat sering terlihat cupu bungkuknya di sebuah bar, dan Samir pun disarankan agar segera pergi mencarinya ke sana. Thai lady boy bar Which one? Which one? I don't know the name I don't want trouble okay Di malam harinya, Samir langsung melakukan pencarian di tempat yang beruntung. Di sana ada beberapa waria yang mungkin tertarik dengan penampilan Samir, sehingga dengan mudah mereka memberikan informasi tentang Kosim yang tengah berada di sebuah tempat prostitusi milik si Narong. You can find him in Rayong, but he's ชอบทำตัวเหมือนคนรวย Di sana, Samir melihat para babangus yang ikut terlibat dalam pembantaian keluarganya. Dan tanpa membuang waktu lagi, ia langsung menghabisi mereka sampai tak ada satu orang pun yang tersisa. Dari sini, Samir mendapati informasi jika Dara sudah dibawa pergi oleh Narong ke Bangkok. Maka dari itu, ia pun meminta bantuan Hansa untuknya. Hansa pun siap membantu, hingga membekali dirinya dengan sebuah senjata pusaka yang diberikan Samir kalung warisan dari para leluhurnya.
This is my grandfather's amulet. Tiba di Bangkok, mereka langsung mendatangi sebuah bar milik Narong. Meski tak luput dari perlawanan sengit dari si penjaga di sana, akhirnya Samir mendapatkan keterangan yang lebih spesifik dari seorang ibu-ibu bahwa saat ini Narong sedang berada di sebuah pabrik pinggir pantai. Hansa memposisikan diri di luar pabrik untuk mengalihkan perhatian para pekerja serta anak buah Narong yang tengah berjaga. Sebuah tindakan mencurigakan yang dilakukan Hansa seketika memancing mereka keluar dan keributan pun tak terhindarkan. Di sisi lain, sambil menerobos ke dalam pabrik berharap bisa menemukan Dara dengan bertanya-tanya pada salah satu karyawan di sana. Lalu dibawalah ia ke sebuah gudang tempat terdapat puluhan bocah gadis yang tengah memasukkan narkoba ke dalam perut udang dan mengemasnya. Namun Dara sama sekali tak terlihat di sana dan hal itu benar-benar membuatnya marah. Rupanya Narong sudah mengetahui kedatangan Samir, maka puluhan anak buah pun dikerahkan untuk menghadang Samir di dalam lorong. Namun lagi-lagi Samir tak mau memperdulikan hal itu dan satu persatu dari mereka pun dihabisi tanpa ampun. Setelah melewati perjuangan antara hidup dan mati, akhirnya Samir sampai di ruangan pribadi Narong dengan tubuh penuh luka. Dari sini terungkaplah bahwa Narong sengaja menjebak Samir atas perintah dari Farhad yang tak terima adiknya kandungnya dibunuh oleh Samir 5 tahun yang lalu. Dan yang tak habis pikir, semua informasi tentang Samir ini ternyata diperoleh Narong dari Somad yang telah mau ia disuap. Meski dibalik itu, Somad ternyata masih punya hati nurani dan memilih mengamankan Dara bersamanya. Sebuah perhitungan yang salah telah dilakukan Narong, di mana ia bermaksud membunuh Samir dengan tangannya sendiri secara langsung. Justru malah Samir sendiri yang berhasil membunuhnya terlebih dahulu. Di luar, terlihat Hansa dalam kondisi yang jauh lebih parah dan menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara Samir melanjutkan pencarian Dara di restoran baru milik Somad, di mana Somad mengakui atas semua kesalahannya dan siap menerima konsekuensi di mana Samir kemudian menghukumnya dan tiba-tiba ya, seketika Samir menjatuhkan pistol dan menarik Dara ke dalam pelukannya. Tapi di sisi lain, Somad rupanya tak kuat dengan perasaan kesalahannya. Sampai-sampai ia nekat mengakhiri hidupnya dengan tangannya sendiri. Tamat ending yang cukup membagongkan.